Halo, Halo, perkenalkan nama saya Saranatas Emor. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Di video kali ini saya akan membuat tugas PKN saya. Apa sih pengertian dari HAM menurut UU? Pengertian HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Di khusus HAM, yang pertama, hakikinya artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak maupun hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, makna kewajiban HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasilanya. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai instrumental Pancasila, penjabaran dan nilai dasar Pancasila. Nilainya bersifat lebih khusus dibanding dasar. Lalu ada nilai praktis, realisasi nilai-nilai instrumental, pengalaman kehidupan sehari-hari. Nilai praktis senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai zaman dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebabnya pelanggaran HAM yaitu faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri perilaku pelanggar HAM, sikap egoisnya, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak tolerannya. Yang kedua itu ada faktor eksternal, faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, karena penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, upaya pembentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur oleh Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 75 sampai 99. Wewenang Komnas HAM melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyampaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk
menyelesaikan sengketa di pengadilan HAM. Selanjutnya, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dalam penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan-peraturan UU dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan diri masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegak HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM formal seperti perguruan tinggi atau sekolah maupun non-formal seperti kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Selanjutnya, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab. Sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Di setiap sikap tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di bangsa dan negara kita.